Ini bertanya, bagaimana tips menasihati anak yang tidak mau sholat ketika disuruh sholat anak selalu marah? Ya, tips yang paling manjur, kita harus tahu kesukaan anak itu apa terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, ketika kita ingin ngajak anak sholat, iming-imingi dengan hadiah terlebih dahulu. Nak, kalau kamu sholat nanti saya belikan apa gitu. Kalau anak umpamanya dia suka motor, ya bilang aja, nak kalau kamu mau sholat nanti saya belikan motor, tapi yang digantung itu gitu. Kalau mau HP, ya nanti kamu sholat nanti tak belikan HP tapi yang bunyi sendiri gitu. Intinya apa yang menjadi kesenangan anak, ya kita iming-imingi dengan hal tersebut. Nanti dengan berlalunya waktu, ketika anak itu sudah mulai terbiasa, kemudian tidak harus selalu dengan disenggol terlebih dahulu, dia sudah bisa menjalankan sendiri. Nah, kemudian hadiahnya itu mulai dihilangkan secara pelan-pelan. Ya, tentunya ya, kalau umpamanya anak mau sholat tapi mintanya dibelikan motor ninja begitu, ya berarti anaknya sudah besar itu. Karena kalau anak kecil tidak mungkin dia minta yang seperti itu. Kalau anak itu paling, saya mau sholat nanti pulangnya dari masjid nanti mampir paling sosis paling begitu kan. Kalau anak-anak tidak apa-apa, belikan saja, yang penting anak mau sholat. Nanti kalau anak itu sudah mulai terpola, nah, kemudian hadiahnya ini bisa kemudian dialihkan ke yang lainnya. Itu diantara yang bisa kita lakukan. Namun sebenarnya Rasulullah SAW sudah punya tips yang sangat luar biasa. Rasulullah mengatakan, muru auladakum bisalah idza balagha sab'an. Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk menyuruh anak sholat itu sejak usia 7 tahun. Namun yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, anak 7 tahun itu hanya baru disuruh. Dia mau sholat atau enggak itu biarkan dulu. Jangan dipaksa untuk sholat ketika masih umur 7 tahun. Karena kalau dipaksa itu nanti akan menjadi sesuatu yang dia benci. Ketika ini menjadi sesuatu yang dibenci, nanti ketika sudah waktunya balik malah dia benci sholat. Nah, yang salah bukan anaknya, karena belum waktunya dia sudah dipaksa. Maka Rasulullah hanya mengatakan muru auladakum bisolah, perintah dulu anakmu sholat ketika usia 7 tahun. Suruh sholat, setiap sholat tiba disuruh sampai umur 10 tahun, pokoknya disuruh terus. Mau sholat atau enggak itu urusan lain, urusan belakang. Ketika sudah 10 tahun disuruh sholat kok enggak sholat, nah baru kemudian Rasulullah mengatakan fadribu, dipukul, namun bukan dipukul yang menyakitkan gitu. Jadi selama 3 tahun itu setiap hari anak disuruh-suruh, namun tidak dipaksa untuk sholat. Begitu 10 tahun kok setelah 3 tahun disuruh-suruh nggak sholat, baru kemudian ada sedikit pemaksaan dan seterusnya. Jadi Rasulullah SAW punya tips seperti ini. Jadi kita juga seperti itu, anak kita yang sudah 7 tahun, pokoknya tiap waktu sholat kita perintahkan, subuh-subuh anak 7 tahun kita bangunkan untuk sholat begitu. Terus, namun dia sholat atau enggak biarkan sampai umur 10 tahun. Kalau 10 tahun baru kemudian kita harus memastikan anak tersebut sholat. Insya Allah kalau dengan tips yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini, nanti anak begitu usia 10 tahun, begitu disuruh dia akan sholat. Karena apa? Dia sudah selama 3 tahun sudah terbiasa dengan perintah tersebut dan dia tidak merasa ilfil dengan sholat. Ya, karena tidak dipaksa sejak kecil. Berbeda kalau dari kecilnya sudah dipaksa, sehingga dia merasa punya kesan yang tidak bagus terhadap sholat ini. Maka ini perlu kehati-hatian, jangan sampai kita memaksa anak-anak kita untuk sholat namun belum pada waktunya.